Dadang Pribadi, Agung YouTube. Saya itu masuk aja, nggak kelihatan orangnya. Tadi buka pintu ke atas, duduk. Begitu duduk, kursinya goyang. Begini aja, goyang. Duh, ya. Keringatan tadi udah dibawa kemana-mana. Ini keringatan. Nggak kuat nih keringatan. Haus. Tuh nggak tahu dari mana datang, langsung ada air. Langsung ada air. Kalau pakai talang kayak gini nih, ada air. Kayak pakai apa? Pakai peralon itu, air minum. Tapi tetap batin saya ingat ke Bismillah, ya Allah Akbar, minum. Satu kali minum, wah enak ke badan. Sudah itu minum udah, tapi kenapa itu orang dua tadi ya yang bawa saya dari kubur nggak ngikut ke sini? Di mana? Nggak kelihatan atau setuntung mata nggak kelihatan. Nunggunya tuh biar saya sendiri, tapi siapa yang buka pintu nih? Siapa yang ngasih air? Saya sudah minum gini, pas buka lagi mata ini hilang, nggak ada. Nah, Apa yang hilang tadi? ini ya kayak peralon itu yang kayak gini air itu. itu. Air itu hilang. Nah, saya ingat minum udah, haus nggak ada, tapi perut nih lapar, pingin makan. Baru saja satu ketip mata udah pada segala macam ada, bokok ayam, daging, segala macam ada, rendang segala macam, nasi, pada semua juga pada hangat-hangat semua. Siapa yang nyimpennya? Nggak kedengeran suara langkah kakinya, telapak kakinya. Siapa? Biarlah. Udah. Tadi juga udah disambut sama salam. Udahlah. Makan aja sah. Bismillah, ya Allah, ambil piring makan dengan buka kak ayam tuh. Makan. Sudah makan kenyang. Alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin wa ja'alna min ibadika sholihin. Begitu Pak Haji sampai gitu. Sudah makan, ya tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah makan begini, kenapa nggak bisa begini? Gini aja. Ini perut udah kenyang, kenapa nggak bisa begini? Geduk, kenapa begini? Apa yang geduk begini? Pas diangkat, jantung pisangnya gede-gede, jantung pisang udah matang. Nah, gini sama jantungnya masa gini, diambil pisang 3, ambil aja 3, simpan aja. 3 dimakan, buat cuci mulut aja. Habis nih 3 D-nya habis. Nah, pikiran saya tuh 3 tanggung, mau rukun Islam aja lah. 5 mau ambil 2 lagi, udah nggak ada, pohon-pohonnya juga udah pada ngepiring, udah nggak ada. Ya udah kenyang, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah, gitu aja, badi pegang perut begini. Nah, hidup lagi nih, kursi goyang aja begini. Tapi ngelihat dinding apa tuh yang namanya kayak ditutup, itu namanya apa? Gorden. Ya. Nah, tutup gorden kayak gitu tuh, kayak tareses berlian, itu kayak berlian itu, periaknya kayak berlian. Akhirnya kan muka kawas seperti apa, seperti kita di panggung hiburan. Mukanya kayak buka ngebuka gitu, begitu buka lihat spray, spray ini berkilo, ternyata semua segala macam, spray. Pas kelihat di tengah ada 2 orang sama tuh, 2 orang. Cantiknya tidak ada di dunia seperti itu, cantiknya seperti nggak ada. Itu yang cakepnya, cowoknya cakepnya nggak ada yang kayak di dunia cakepnya, sama tapi seperti orang yang 20 tahunan usianya sama. Saya diperlihatkan sama malaikat Tokib Atib itu sampai ke sini. Tak ingat sejarah itu. Pernah saya waktu di alam dunia, ingat baca sejarah Nabi Idris gitu, ingat ke situ, saya ingat di situ, tapi jangan diingat. Nah, akhirnya itu begini. Nah, sedikit maju, turun dari sebang ini, turun, saya di sini turun. Nah, berdiri begini kan tuh, nyamperin, dan begini aja. Nah, akhirnya perempuannya dicium, duduk sini. Itulah cowoknya,
cium lagi, duduk di sini. Tangan ceweknya ke saya ke sini, begini. Yang itunya cowoknya ke sini, ceweknya sama. Duh, saya di tengah begini. Begini. Nah, kata yang ceweknya, Umat. Nah, ini itu ibu kamu yang asli. Di dunia itu ibu-ibuan suatu waktu akan pulang. Tapi pulang itu kena proses di sininya gitu. Nah, kata ini yang cowoknya, nih, bapak kamu yang asli. Di dunia mah cuman bapak-bapakan suatu waktu akan pulang, tapi proses lagi. Kan proses, menghadapi proses, segala proses itu. Tergantung amal peramalannya masing-masing. Kalau pingin ketemu sama kamu, harus sama kamu kan peramalan kayak gitu. Yo, kamu nih, jemput dia itu yang perempuan nyebut begini, Allahu Somad, ke atas tangannya begini, nah, pegang, Loh, kayak daun bambu yang ininya, yang apa, yang ini apa tuh, runcingnya, daun bambu yang runcingnya. Nah, yang cowoknya itu ngasih ini kayak daun kuping gajah, kayak angka 5 Arab gitu, daun kuping gajah. Ya, tulis nama kamu, nanti pulang kamu pasti ke sini. Nah, gitu. Tulis macam nama saya, tulis, disimpan di bawah bantalnya dia. Nah, gitu. Tuh. Kata si ibu, nah, ini itu ibu itu, kalau ingin tahu Umat, nah ini Siti Babu Hawa. Nah, kalau saya, nah ini Nabi Adam. Oh gitu. Nah, sekarang kita berpisah. Di sini berpisah, nanti kamu bakal ketemu lagi dengan orang yang tadi nunggu di situ ya. Sekarang berpisah. Hilang itu. Yang dua itu juga hilang. Nah, hilang, aduh, kumaha? Hilang. Jadi saya ketakutan sendiri, mana rumahnya rumah mewah, serba emas, serba berlian, bingung kemana. Jalan-jalan di tengah rumah sendirian. Pas keluar, udah ada yang bawa buku itu, yang nunggu di seberang jembatan Siratal Mustaqim itu. Udah mau, hai Umat, kesini Umat. Alhamdulillah, pujian itu dia punya Tuhan yang Maha Kuasa. Kamu udah nyampe ke sini. Nah, sekarang ayo kita supaya tahu orang-orang yang hidup di dunia itu. Ayo perlihatkan. Tapi perlihatkannya jangan yang takut-takut, saya takut. Enggak, ayo lihat. Perlihatkan ke orang-orang yang waktu hidup di dunianya. Kita munjungnya ke gunung, kemujanya ke sagara, batu-batu dipakai Tuhan sama dia. Akhirnya di situ kan dipakai jembatan, dipakai pagar, kepalanya di bawah, kakinya di atas pagar itu. Oh, pakai jembatan, ini jembatan, ininya apa tuh, tiangnya orang, segala macam, segala dua orang. Ininya buat injekannya orang. Saya harus nginjek ke situ, Ada juga saudara, benar-benar saudara saya, ini Mamang udah meninggal nih, kenapa ditolong atau Mamang kamu? Wah, nggak bisa tolong, tergantung sama dengan perbuatan kita. Akhirnya kita jalan. Nah, Umat, lihat tuh di lapangan satu lagi, buka pintunya, begitu dibuka lihat, aduh, kenapa itu cewek mana cantik, mana ini lidahnya keluar terus, ada yang gunting, nggak tahu siapa yang guntingnya aja yang besar, datang gunting terus, keluar lagi gunting. Aduh, ada yang larangannya begini sama besi api gini, udah gitu udah menjerit gitu, ini udah dirantai menjerit, jatuhnya ke tempat itu, ke wajan api itu, api timah lagi mendidih, api timah hancur itu, cipta lagi begitu dengan begitu. Saya nanya, kenapa itu
kan sama dengan kita manusia sama. Ini sama benar. Tapi dia itu benar bersuami, suaminya kerjanya jauh. Contohnya kerjanya jauh. Kalau di kita seperti dari Bandung di Jakarta kerjanya jauh. Nah pulangnya kadang-kadang sebulan sekali, kadang-kadang lebih. Tengah-tengah bulan udah habis bekal. Dia keluar sore-sore mencari untuk bekal. Akhirnya dengan orang lain begituan, namanya zina, begituan supaya dapatkan uang sambil nunggu suami. Oh begitu, iya. Nah ini yang lidahnya perempuan itu gini. Nah itu benar-benar dia punya suami, tapi suaminya saya sudah pergi kerja, dia sore-sore bawa anak ke tetangga, ngobrol dengan tetangga, suami kamu kerjanya gimana? Cuma saya main kerjanya cuma kuli di bangunan, contoh di proyek, saya mah di kantoran, gajinya berapa namanya juga di bangunan, bangunan. Akhirnya panas dia, akhirnya dan belum kita kita manasin suami, saya sudah pulang suami, tuh orang lain di kantoran kita mah di bangunan terus, nggak mau jadi mandor atau jadi insinyur. Nah, kita cuman bisanya jadi tukang tembok, ya paksa aja tukang tembok. Tetap akhirnya diomongin lagi gitu lagi. Akhirnya ngomongin dengan tetangga, timbulnya kan. Nah, timbulnya di alam itu lain lagi. Nah, ini yang kena siksaan. Suami diomongin, dikasih uang seminggu segitu, ngomong sewaktu suami lagi kerja ke orang lain, kita nggak tahu. Akhirnya kan kita jadi kenapa orang lain kayak nggak enak dengan jadi nggak baik dengan kita, soalnya dia ngomongin sama istri kita kayak gitu. Nah terus ada orang yang dia jadikan pagar itu bagaimana itu. Nah itu orang itu suka munjung ke gunung, muja ke sagara. Jadi munjung ke gunung ke sagara itu ya seperti kita pingin kekayaan, kesugihan. Nah timbullah di dunia benar enak, tapi di alam sana waduh celaka benar-benar. Biarpun di dunia sengsara, tapi di alam sana kita bakal kaya. Untuk apa di dunia kekayaan? Tidak akan dibawa. Tidak ada artinya ya. Tidak ada artinya. Apa yang disombongkan sama kita? Baca ajalah ayat suci Al-Quran, surat Ar-Rahman kan itu. Fabi'ala irobiku matukatiban. Itu. Ya. Jadi kekayaan yang mana nyukup sama kita, sama kamu disombongkan itu. Sombongkan. Tidak ada yang dibawa mati. Tidak ada. Setelah diperlihatkan surga dan neraka nih Pak Haji, Pak Haji lanjut kemana? Sudah gitu. Nah, datang lagi tuh itu tuh sepintas. Kayak kalau kata bahasa kita, dua malaikat, tolong kasih tahu bagaimana? Kasih tahu kita harus pulang. Kan tadinya juga ngasih tahu ke sini, pingin tahu dulu surga atau neraka. Nah sekarang kasih tahu suruh pulang. Ya. Nah kita kan itu hilang. Nah dua malaikat. Nah sekarang di sini berpisah ya, bisa nyebrang sendiri di jembatan Shiratal Mustaqim. Sebelum nyebrang kita berpisah. Salam udah gitu. Cuma nggak mau pulang. Kata saya nggak mau pulang cuma saya betah di sini, enak di sini. Oh iya benar, satu lagi kata yang malaikat Atid. Benar, belum waktunya. belum merasakan buah-buahan. Bagaimana badan kamu? Aduh, pingin jam segini mah, buah-buahan enak aja. Lihat, wah langsung pohon jeruk, pohon anggur, pohon segala macam jeruk, segala macam melon segala macam udah pada matang semua. Ambillah satu jeruk yang warnanya kuning kemerah-merahan, baru dibuka. Nah terus dikupas itunya, dimakan satu ini juga. Aduh udah terasa. Anggur ambil 3, masih ingat tuh ambil 3.
Nah udah, jeruk sama anggur juga cukup lah. Ini buah-buahan lain mah harus ada, ini pisau segala macam ini mah udah dimakan, udah. Wah, pas ngedipkan mata ya udah nggak ada lagi, pohon-pohonnya kemana. Nah berpisah lah sini. Belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Saya nggak mau pulang, mau di sini, nggak mau pulang. Belum waktunya umat. Sekarang kamu harus pulang lah. Kemana pulang saya? Harus pulang lagi ke dunia. Soalnya di dunia kamu harus bisa menongkatan orang buta, harus bisa mewarisi ilmu ke orang bodoh. Nah harus bisa kita menerangi orang kegelapan, harus bisa kamu mengobati orang-orang yang sakit. Nah, ingat harus dengan izin Allah, jangan izin kayak gitu, bilang nyebut begitu, itu keluar orang yang bertanduk itu, apa itu tuh iblis, setan kayak gitu mah gitu. Kita ikuti jalan yang benar, jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Mau kayak gitu mah. Kalau mau ya. Nah, satu begini aja tangannya, kayak di es. Yang satu lah di es las, udah hilang. Sesudah itu bingung, kemana orang dua malaikat yang dua itu hilang? Nggak ada. Nah, itu bingung. Nah, udah lagi bingung itu. Kok datang satu orang, wajah saya, segala macam bajunya juga, baju saya kayak, kenapa nih? Siapa nih? Saya ngomong siapa? Itu siapa? Seperti kita nyermin gitu, kita hadapan begini nih. Tuh, kamu siapa? Gitu. Tuh sama. Kamu mau kemana? Aduh, mana? Saya mau pulang, saya juga mau pulang gitu. Sama namanya, sama ngomongnya. Kenapa sama wajah saya semua? Dua-duanya gimana? Nah, sudah itu saya ngangkat dua tangan begini. Bismillah ya Allahu Akbar, langsung diangkat begitu, saya terbang ke atas. Ikutin itu, terbang di atas. Nah, sewaktu saya terbang di atas, di rumah saya lagi dikemit di rumah itu 9 itu Kiai. Kiai Nah, itu. kelanjutan ceritanya ada di video berikutnya. Yang ini sesudah meninggal. Oh, kalau yang sebelum meninggal berarti yang mana? Agak gemuk. Oh, yang ini. Terus kan? Dan waktu Pak Haji Aceng meninggal tuh usia berapa tahun? Pas remaja ya Pak Haji ya? Remaja 20 tahun. 20 tahun dan kejadiannya tahun 1980. Jadi memang udah 46 tahun yang lalu. Mungkin para saksi atau misalkan yang ikut gali kuburan Pak Haji Aceng sekarang sudah pada wafat, sekarang sudah pada meninggal. Dan ini Pak Haji, saya tuh penasaran sama cerita Pak Haji. Mungkin penonton juga sama, banyak yang penasaran cerita setelah hidup kembali. Nah, mungkin boleh Pak Haji ceritakan, kan kata orang tua Pak Haji tuh waktu kemarin sempat cerita sedikit ya Pak Haji ya, katanya udah hidup lagi anak tetapi kayak nggak berguna atau gimana gitu. Boleh diceritain Pak Haji? Boleh, sambil duduk aja. Sambil duduk, ayo nggak apa-apa Pak Haji. Katanya kata orang tua Pak Haji, anak saya tuh udah hidup kembali tapi kayak nggak ada berguna, nggak bisa jalan atau gimana tuh yang itu. Nah, begitu saya udah hidup kembali, jarak 3 bulan, 90 hari, 3 bulan. Jadi ke atas aja yang hidupnya, dari pantat ke atas, ke sini lembek aja, lemas, nggak ada tenaga, jadi kayak lumpuh gitu. Lumpuh. Berapa lamanya? 3 bulan lagi. 3 bulan? Iya, 3 bulan hidup dari pantat ke atas. 3 bulan ini sampai sembuh 3 bulan. Jadi lumpuh total. Nah, ya Pak Haji. Selama kurang lebih 6 bulan atau 3 bulan? Ya, 3 bulan. Sembuh ke sini, dari pantat ke atas sembuh. Pengen makan, nunggu adik-adik pulang sekolah, kan di atas disimpannya nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri sama sekali ya Pak Haji ya? Iya, nggak bisa berdiri. Nah, lumpuh 3 bulan lumpuh. Nah, baru bapak itu cerita, aduh kesel, punya anak hidup, untuk apa hidup?
tidak berguna katanya hidup. Jadi ke bawahnya lumpuh. Jadi nggak bisa jalan, untuk apalah. Daripada begini mah dulu aja terus aja meninggal kata bapak. Mending nggak usah digali lagi Iya gitu. nggak usah digali lagi kata bapak. Tapi mama, ibu saya ya sabar. Bilangnya ayah kan ke bapak, ke suami itu, ibu saya itu, ya jangan bicara begitu, sabar. Mungkin nanti ada jalan keluar katanya. Sabar aja. Wah, saya mau pergi sekarang juga. Pagi-pagi mau kerja. Teh, duduk aja tenang ya. Saya mau kerja karena papa terlalu pagi. Biasanya jam 7, sekarang jam 6 juga belum. Mau berangkat ya, mau berangkat kerja. Dia berangkat. Nah, disitulah kenapa ini jadi cerdik nih. Gitu, dia tahu nih, bapak saya itu bukan naik mobil biasa kerja. Naik mobilnya bukan ke sana, bukan naik mobilnya. Kenapa bukan ke selatan tapi ke barat ya, ke barat. Jadi Pak Haji itu seakan-akan kayak mempunyai penglihatan mata batin gitu. Iya, jadi tahu, jadi bisa tembus pandang gitu. Oh, jadi gitu. Nah, pas biasa pulang jam 5. Nah, itu pulangnya jam 6. Jam 6 maghrib pulangnya. Pas hujan lagi, Nah,